Berapa banyak dari antara kalian yang sekarang lagi stres, pengen resign dari tempat kerja yang toksik, tidak bisa karena ijazah kalian yang asli ditahan oleh oknum HRD. Pas kalian bilang mau resign, malah HRD-nya dengan santai bicara boleh resign, tapi bayar dulu dendanya. Setelah itu ijazahnya akan diberikan. Gila kan? Kalian kerja cari uang tapi malah disuruh bayar untuk menebus apa yang menjadi hak milik kalian. Banyak pekerja akhirnya pasrah atau bahkan merelakan ijazahnya hilang begitu saja. Halo sobat teman, kembali lagi bersama dengan saya dalam channel ini. Hari ini saya akan bongkar habis-habisan step by step secara hukum sehingga kalian tidak akan mengeluarkan biaya satu peser pun. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip ya, karena ilmu ini bisa menyelamatkan karir kalian di masa depan. Pertama, kita harus dudukkan dulu perkaranya secara hukum. Apakah ada dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, baik yang lama maupun undang-undang cipta kerja, yang memperbolehkan perusahaan untuk menahan ijazah karyawan? Jawabannya sama sekali tidak ada ya. Hukum ketenagakerjaan kita tidak pernah mengatur penahanan ijazah atau melegalkan praktek penahanan ijazah. Lalu, kenapa pihak oknum HRD sering sekali memakai trik ini? Alasannya sebenarnya gampang ya. Mereka, para oknum ini, mau mengikat kalian. Mereka takut kalian akan kabur setelah di training. Atau bisa saja mereka menjadikan ijazah itu sebagai jaminan untuk membayar denda atau ganti rugi kalau kalian suatu saat melanggar kontrak. Masalahnya, oknum HRD ini akan selalu beralasan begini, kan pada waktu pertama kerja kamu sendiri yang menandatangani surat kontrak kerja, berarti itu sah secara hukum perjanjian. Apakah argumen HRD ini benar? Sekarang kita akan bedah menggunakan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Salah satu syarat sah sebuah perjanjian adalah sebab yang halal dan tidak ada paksaan. Pertanyaannya, pada waktu kalian menandatangani surat kontrak tersebut, apakah kalian benar-benar rela ijazah kalian ditahan, atau kalian terpaksa menandatangani karena membutuhkan pekerjaan untuk makan pada esok? Kalau kalian menandatangani di bawah tekanan kebutuhan mendesak dan isi kontrak itu melanggar hak asasi kalian atas kepemilikan ijazah, maka secara hukum klausul penahanan ijazah itu bisa dianggap batal demi hukum. Artinya klausul tersebut dianggap tidak pernah ada dari awal. Nah, ini bagian yang paling penting ya. Tolong dicatat baik-baik. Anggaplah kalian sudah bekerja, lalu kalian resign sesuai prosedur. Kalian juga sudah serah terima kerjaan, tidak punya utang kasbon, dan kontrak sudah berakhir. Tapi pada saat kalian meminta ijazah kalian supaya dikembalikan, di sana HRD menolak. Mereka menahan ijazah kalian dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Di detik HRD menolak untuk mengembalikan ijazah kalian setelah hubungan kerja selesai, itu bukan lagi hubungan ketenagakerjaan biasa. Itu sudah masuk dalam ranah hukum pidana. Kalian tahu pasal apa yang sedang menanti oknum HRD tersebut? Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ijazah tersebut, nama siapa yang tertulis di situ? Nama kalian kan? Lalu siapa yang membayar biaya sekolah kalian? Tentunya orang tua kalian. Ini menjadikan ijazah tersebut hak mutlak menjadi milik kalian. Ketika perusahaan menyandera
milik orang lain untuk memaksa orang tersebut agar melakukan sesuatu, contohlah misalnya bayar denda. Itu termasuk perbuatan melawan hukum yang bisa untuk dipenjarakan. Lalu pertanyaannya adalah, setelah itu bagaimana? Apakah harus langsung bawa ke kantor polisi? Saya mau katakan, tenang. Di sini kita main cantik ya. Sebagai orang yang melek hukum, saya sampaikan ada 3 yang menjadi langkah ilegal yang harus kalian lakukan. Nah, langkah pertama, jangan cuma meminta ijazah hanya melalui WA atau WhatsApp. Buatlah surat resmi. Judulnya, Surat Permohonan Pengembalian Ijazah dan somasi 1. Isinya tegas, minta ijazah untuk dikembalikan dalam waktu 3 kali 24 jam. Kalau tidak dikembalikan, kalian tegaskan akan menempuh jalur hukum dan melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan ke kepolisian setempat. Tembuskan surat itu ke Disnaker dan ke kepolisian. Percaya deh, mental mereka pasti akan langsung ciut kalau sudah melihat surat yang berbau hukum begini. Nah, langkah yang kedua, kalau mereka kebal dengan somasi, datangi Dinas Tenaga Kerja setempat. Di sana bawa bukti surat kontrak kerja kalian, lalu minta mediasi. Mediator Disnaker biasanya sangat paham kalau penahanan ijazah itu tidak berdasar. Di meja mediasi, HRD akan dipojokkan secara habis-habiskan sama hukum ketenaga kerjaan. Lalu langkah yang ketiga, kalau seandainya oknum HRD ini masih ngeyel juga, ya sudah saatnya wujudkan somasi kalian tersebut. Datangi pihak Polres setempat, kalian bawa juga bukti surat somasi yang diabaikan. Bawa juga fotokopi ijazah kalian. Di sana kalian buat laporan polisi atas dugaan penggelapan. Begitu pihak kepolisian mengirimkan surat pemanggilan klarifikasi ke kantor tersebut, gue jamin besoknya ijazah kalian pasti akan dikirim sama kalian. Nah, kesimpulannya teman-teman, jangan pernah mau diintimidasi pakai ijazah. Hukum ada untuk melindungi apa yang menjadi hak kalian, asalkan kalian tahu cara pakainya serta berani untuk speak up. Buat kalian yang saat ini ijazahnya lagi ditahan, coba kalian share pengalaman kalian pada kolom komentar. Perusahaan di bidang apa? Berapa denda yang mereka minta? Nanti saya akan coba jawab dan akan mengarahkan seperti apa langkah-langkah yang terbaik untuk kalian perbuat. Apabila kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman atau grup kantor kalian yang nasibnya sama, supaya makin banyak pekerja Indonesia yang melek hukum. Sampai jumpa di bedah kasus hukum berikutnya. Salam keadilan.